Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Arman melangkah keluar dari rumah kecil berdinding bambu yang ia sebut rumah. Suara ayam berkokok bercampur dengan derit lantai kayu yang lapuk, seolah memprotes langkah kakinya yang berat. Di dalam rumah, ibunya, seorang wanita tua dengan kerutan yang menghiasi wajahnya, menahan tangis sambil menggenggam erat tangan Arman. "Nak, kau yakin ingin pergi?" Suaranya bergetar, penuh kekhawatiran. Arman mengangguk pelan, matanya memandang keluar jendela yang mengarah ke sawah kering yang gagal panen. "Ibu, aku harus mencoba. Kalau tidak, kita tak akan pernah keluar dari keadaan ini." Di desa terpencil itu, kemiskinan seperti lingkaran yang tak pernah putus. Ayah Arman telah lama meninggal, meninggalkan beban hidup yang berat di pundak ibunya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Arman merasa bertanggung jawab untuk mengubah nasib keluarganya. Adik-adiknya terlalu kecil untuk memahami keputusan besar ini, tapi mereka tahu satu hal, mereka akan sangat merindukan kakak mereka. Arman hanya membawa tas kecil yang berisi 2 pasang baju dan beberapa roti kering pemberian tetangga. Langkah pertamanya meninggalkan rumah adalah langkah tersulit. Ia menoleh sekali lagi, melihat rumah itu perlahan menjauh dari pandangan. Hatinya seperti diiris-iris, tapi ia berusaha menguatkan diri. Di jalan berbatu yang menuju ke perbatasan desa, bayangan hidup di kota membayangi pikirannya. Kota besar seperti surga dan neraka bagi orang sepertinya. Di satu sisi, ia bermimpi tentang pekerjaan dan kehidupan lebih baik. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa kerasnya kota bisa menghancurkan seseorang tanpa ampun. Di sepanjang jalan, Arman berpapasan dengan beberapa tetangga yang memandangnya dengan sorot mata penuh iba dan harapan. "Semoga berhasil, men. Jangan lupa kirim kabar," ujar Pak Joko, tetangga yang sudah seperti keluarga. Arman hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, banyak pemuda lain yang pernah mencoba peruntungan ke kota, namun pulang dengan tangan hampa, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Menjelang siang, panas matahari mulai membakar tubuhnya. Keringat mengucur deras di dahinya, tapi ia terus melangkah. Sepatu butut yang ia kenakan terasa semakin menyiksa, namun rasa sakit di kakinya tak sebanding dengan rasa berat di hatinya. "Kota ini mungkin tidak akan menerimaku, tapi aku tidak punya pilihan lain," gumamnya dalam hati, mencoba menguatkan diri. Sesampainya di sebuah persimpangan jalan, Arman berhenti sejenak untuk beristirahat. Ia duduk di bawah pohon besar sambil membuka bekal roti kering yang mulai terasa keras. Matanya memandang ke arah jalan tanah yang membentang di hadapannya, jalan yang menuju kehidupan baru. Namun, seiring dengan rasa lapar yang terpuaskan sedikit, pikirannya kembali melayang pada ibunya. Apakah keputusannya ini benar? Bagaimana jika ia gagal? Namun, saat keraguan mulai menguasainya, Arman tiba-tiba teringat malam sebelum keberangkatannya. Ibunya berbisik pelan di samping tempat tidurnya, "Nak, tak apa gagal, yang penting kau sudah mencoba. Jangan takut, dunia besar di luar sana. Allah selalu bersama orang yang berusaha." Kata-kata itu seperti nyala api kecil yang membakar semangatnya. Ia tahu, langkah ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang ia cintai. Dengan napas berat, Arman bangkit dan melanjutkan perjalanan. Setiap langkah adalah taruhan besar, setiap langkah adalah bukti dari tekadnya. Meski desa telah jauh tertinggal di belakangnya, ia membawa harapan dan doa dari orang-orang yang mencintainya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya itu akan membawanya menuju sebuah pertemuan yang mengubah takdir hidupnya. Langit mulai berubah jingga ketika Arman mencapai jalan raya kecil yang menghubungkan desanya ke kota. Deru kendaraan yang lewat, seolah menjadi pengingat betapa jauh dunia kota dari kehidupannya di desa. Dengan tas kecil yang tergantung di pundaknya, ia berjalan di sisi jalan, berusaha mengabaikan rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya. Namun, langkahnya terhenti ketika pandangannya menangkap sosok tua yang tergeletak di pinggir jalan. Seorang kakek berusia lanjut tampak tak berdaya, terengah-engah seperti melawan rasa sakit yang mendalam.
Hati Arman berdebar. Tak ada seorang pun di sekitar, dan kendaraan yang melintas seolah tidak peduli pada keberadaan kakek itu. Tanpa berpikir panjang, Arman berlari menghampiri. "Pak, apa yang terjadi? Apa Anda butuh bantuan?" tanyanya panik. Kakek itu hanya menggeleng lemah, suaranya hampir tak terdengar. "Air, tolong, air." Dengan cekatan, Arman merogoh tasnya, mengeluarkan botol air yang hampir habis. Ia menegakkan tubuh kakek itu perlahan dan membantu memberinya minum. Setelah beberapa tegukan, kakek itu mulai terlihat sedikit tenang, tapi wajahnya masih pucat pasi. Arman menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Tubuh kakek itu terasa dingin, dan napasnya masih tersengal. "Pak, saya tidak bisa meninggalkan Anda di sini. Saya akan mencari bantuan," ucap Arman dengan nada cemas. Namun, kakek itu menggenggam tangan Arman dengan lemah, matanya memohon. Jangan tinggalkan saya. Bawa saya ke tempat aman." Tanpa ragu, Arman mengangkat tubuh kakek itu, meski beban berat membuat punggungnya hampir menyerah. Keringat mengalir deras di wajahnya, dan langkahnya terlatih-tatih di sepanjang jalan raya. Ia menemukan sebuah warung kecil tak jauh dari tempat kejadian dan meminta bantuan pemilik warung. "Tolong, Pak, saya butuh kendaraan untuk membawa kakek ini ke klinik," pintanya dengan napas tersengal. Pemilik warung, meski awalnya ragu, akhirnya setuju setelah melihat kondisi kakek itu. Sesampainya di klinik sederhana, Arman membantu perawat menempatkan kakek itu di ranjang darurat. Ia duduk di sudut ruangan, tubuhnya lelah, namun hatinya lega karena kakek itu akhirnya mendapat perawatan. Perawat memberitahu bahwa kakek itu mengalami serangan jantung ringan akibat kelelahan dan dehidrasi. Arman terkejut mendengarnya, tapi lebih terkejut lagi ketika dokter mengatakan bahwa nyawa kakek itu bisa saja melayang jika ia terlambat beberapa menit saja. Ketika kakek itu akhirnya siuman, ia memandang Arman dengan mata yang basah. "Nak, kau telah menyelamatkan nyawaku. Apa yang bisa kuberikan untuk membalas kebaikanmu?" Arman hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Pak, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun. Tidak perlu membalas apa-apa." Jawabannya tulus, namun kakek itu tampak semakin terharu. "Tidak semua orang sebaik dirimu, Nak. Bahkan, banyak yang memilih mengabaikan orang tua sepertiku." Malam itu, setelah kondisi kakek stabil, Arman berencana untuk melanjutkan perjalanan. Namun, kakek itu bersikeras agar ia tetap tinggal. "Kau telah menyelamatkan nyawaku, dan aku tak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Ceritakan, apa yang membawamu ke jalan ini?" Dengan enggan, Arman menceritakan kisah hidupnya, tentang desa yang tertinggal, keluarga yang terlilit utang, dan harapannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Kakek itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Ketika Arman selesai bercerita, kakek itu menghela napas panjang. "Nak, takdir telah mempertemukan kita. Kau tidak tahu siapa aku, tapi aku yakin ini bukan pertemuan biasa. Mulai sekarang, izinkan aku membantumu, seperti kau telah menyelamatkanku. Takdir kita telah saling terikat." Arman hanya bisa menatap kakek itu dengan bingung, tak menyadari bahwa pertemuan ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi yang dingin menyelimuti klinik kecil tempat Arman dan kakek Rahmat menghabiskan malam. Arman terbangun dari kursi kayu keras di sudut ruangan, punggungnya terasa kaku. Saat matanya terbuka, ia melihat kakek Rahmat sudah duduk di ranjang dengan wajah yang jauh lebih segar. "Nak, kau masih di sini?" tanya kakek itu dengan suara lembut. Arman mengangguk pelan. "Saya tidak tega meninggalkan Anda, Pak. Bagaimana jika terjadi sesuatu lagi?" jawabnya tulus. Kakek Rahmat tersenyum hangat, senyum yang menyiratkan rasa syukur mendalam. Setelah dinyatakan sehat oleh dokter, kakek Rahmat meminta Arman untuk menemaninya ke rumah. Awalnya, Arman ragu. "Pak, saya tidak ingin merepotkan. Saya masih harus mencari pekerjaan di kota," ujarnya, mencoba menolak dengan halus. Namun, kakek Rahmat menatapnya dengan penuh keyakinan.
Nak, anggap ini sebagai bagian dari balas budiku. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Meski masih bingung, Arman akhirnya setuju. Perjalanan menuju rumah kakek Rahmat terasa seperti mimpi bagi Arman. Mobil hitam yang disediakan oleh seorang sopir membawa mereka melewati jalan-jalan kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar, Arman tertegun. Di balik gerbang itu berdiri sebuah rumah megah dengan taman luas yang dipenuhi bunga-bunga indah. Matanya membelalak, sulit dipercaya seorang pria yang ia temukan hampir tak berdaya di pinggir jalan memiliki rumah sebesar ini. "Masuklah, Nak," ujar kakek Rahmat sambil melangkah dengan tenang. Arman mengikuti. Langkahnya terasa berat karena ia merasa tidak pantas berada di tempat semewah itu. Di dalam, pelayan-pelayan rumah menyambut dengan penuh hormat, menyebut kakek Rahmat sebagai tuan. Arman semakin bingung, siapakah sebenarnya kakek ini? Namun, ia terlalu sungkan untuk bertanya. Di ruang tamu yang luas, kakek Rahmat mempersilakan Arman duduk di sofa empuk. "Nak, aku rasa kau berhak tahu. Aku bukan orang biasa. Aku pemilik beberapa perusahaan di kota ini, tapi aku sudah lama merasa kesepian. Keluargaku telah pergi satu persatu, dan aku hidup hanya dengan hartaku yang tak lagi membuatku bahagia," ujar kakek itu dengan nada sendu. Kata-kata itu membuat Arman tersentak. Orang yang tampak memiliki segalanya ternyata memendam kesedihan yang mendalam. Kakek Rahmat melanjutkan, "Ketika kau menyelamatkanku kemarin, aku merasa ada harapan baru. Kau mengingatkanku pada diriku sendiri saat muda, sederhana, tulus, dan penuh tekad. Aku ingin membantumu, Nak. Tidak hanya karena kau telah menyelamatkan nyawaku, tetapi karena aku melihat sesuatu dalam dirimu." Arman terdiam, hatinya campur aduk. Ia tidak tahu harus merasa senang, terkejut, atau khawatir dengan tawaran itu. Melihat kebingungan di wajah Arman, kakek Rahmat tersenyum. "Jangan terburu-buru menjawab. Tinggallah di sini beberapa hari. Anggap ini rumahmu sendiri. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, dan aku yakin kau juga punya banyak hal yang bisa kau pelajari di sini." Tawaran itu membuat Arman semakin sulit berkata-kata. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin dari desa tiba-tiba dihadapkan pada kehidupan semewah ini? Malam itu, di kamar yang lebih besar dan nyaman dari seluruh rumahnya di desa, Arman duduk termenung. Ia memandang keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkilauan. Apakah ini sebuah keberuntungan atau ujian? Pikirnya dalam hati. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan dengan kakek Rahmat telah membawa hidupnya ke jalur yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan cepat di rumah megah kakek Rahmat. Arman mulai terbiasa dengan suasana baru, meskipun ia masih merasa canggung dengan pelayanan yang diberikan oleh para staf rumah tangga. Setiap pagi, ia menemani kakek Rahmat, mendengarkan cerita-cerita masa lalunya, dari perjuangannya membangun usaha dari nol hingga kehilangan orang-orang yang dicintainya. "Dunia bisnis itu keras, Nak. Tapi, yang membuatku bertahan adalah kejujuran dan kerja keras," ujar kakek Rahmat suatu pagi. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Arman. Suatu hari, kakek Rahmat tiba-tiba meminta Arman untuk menemaninya ke kantornya di pusat kota. Dengan pakaian sederhana, Arman merasa kecil di antara gedung-gedung tinggi dan karyawan yang berpakaian rapi. Namun, saat memasuki ruang pertemuan besar, Arman terkejut melihat bagaimana para eksekutif memberikan penghormatan kepada kakek Rahmat. "Selamat datang, Pak Rahmat," ujar mereka serempak, suaranya penuh hormat. Arman merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya di desa. Di kantor itu, kakek Rahmat mulai mengenalkan Arman kepada para karyawan sebagai asisten pribadinya. Meski awalnya bingung dengan peran barunya, Arman tidak menolak. Hari-hari berikutnya, ia mulai mempelajari seluk-beluk dunia bisnis, dari rapat strategi hingga mengamati bagaimana keputusan besar diambil. Arman menyadari bahwa dunia ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan dan tanggung jawab. "Kau tidak perlu pendidikan tinggi untuk memahami ini, Nak.
Kau hanya perlu hati dan kepala yang jernih, ujar kakek Rahmat suatu hari. Namun, tantangan tidak pernah jauh. Suatu malam, Arman mendengar percakapan kakek Rahmat dengan salah satu manajernya. Salah satu perusahaan milik kakek Rahmat mengalami masalah serius akibat penipuan mitra bisnis. Kakek Rahmat tampak sangat tertekan, bahkan lebih lemah dari biasanya. Melihat hal itu, Arman merasa ada panggilan dalam dirinya untuk membantu. "Pak, izinkan saya melakukan sesuatu," ujar Arman dengan nada penuh keyakinan. Kakek Rahmat terkejut sekaligus terharu mendengar tekad Arman. Meski awalnya ragu, ia akhirnya memberi kesempatan kepada Arman untuk membantu. Dengan bekal sederhana yang ia miliki, Arman mulai mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Ia membaca laporan-laporan, mendengarkan keluhan karyawan, bahkan berbicara dengan para pelanggan. Di sela-sela kesibukannya, Arman menemukan kejanggalan yang selama ini tidak disadari oleh siapapun, sebuah pola transaksi mencurigakan yang mengarah pada seorang mitra bisnis. Ketika Arman mempresentasikan temuannya kepada kakek Rahmat dan tim eksekutif, ruangan itu hening. Semua orang terkejut, termasuk kakek Rahmat. "Nak, bagaimana kau bisa menemukan ini?" tanya kakek Rahmat dengan nada tak percaya. Arman hanya tersenyum malu. "Saya hanya mengikuti insting dan mencoba melihat masalah dari sudut pandang sederhana." Temuan itu membuka jalan bagi kakek Rahmat untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Keberhasilan itu tidak hanya membuat kakek Rahmat semakin yakin pada Arman, tetapi juga membuatnya dihormati oleh para eksekutif lainnya. "Kau bukan sekadar penyelamatku, Arman. Kau adalah harapan baru bagi semua yang ada di sini," ujar kakek Rahmat sambil menepuk bahu Arman dengan bangga. Arman hanya bisa terdiam, hatinya dipenuhi rasa syukur. Malam itu, di balkon rumah megah tempat ia tinggal sementara, Arman memandang langit yang penuh bintang. "Hidupku benar-benar berubah," gumamnya. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Tantangan yang lebih besar mungkin menunggunya, tetapi ia merasa siap. Dengan bimbingan kakek Rahmat, Arman merasa bahwa ia bukan hanya belajar tentang dunia bisnis, tetapi juga tentang menjadi seseorang yang berarti bagi orang lain. Hari itu, suasana di kantor kakek Rahmat terasa tegang. Arman, yang kini mulai dipercaya banyak orang, menjadi saksi betapa rapuhnya kepercayaan dalam dunia bisnis. Sebuah kabar mengejutkan datang, salah satu perusahaan kakek Rahmat yang bergerak di bidang manufaktur kembali mengalami masalah serius. Kali ini, bukan hanya soal penipuan, tetapi pengkhianatan dari seorang direktur yang telah bekerja dengan kakek Rahmat selama puluhan tahun. "Dia orang kepercayaanku, Nak. Bagaimana mungkin dia tega melakukan ini?" ujar kakek Rahmat, suaranya terdengar lemah. Arman duduk di sampingnya, memandang pria tua itu dengan penuh empati. Ia tahu, ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang kepercayaan yang dihancurkan. Tanpa ragu, Arman menawarkan diri untuk membantu lagi. "Pak, izinkan saya menyelidiki ini. Saya mungkin tidak tahu banyak, tetapi saya akan melakukan yang terbaik." Kakek Rahmat memandangnya dengan mata penuh harapan. "Kau satu-satunya yang bisa kuandalkan sekarang, Arman," jawabnya lirih. Arman memulai penyelidikannya dengan menggali laporan keuangan dan berbicara dengan karyawan di lapangan. Semakin ia mendalami masalah tersebut, semakin ia menemukan bukti penggelapan dana yang dilakukan secara sistematis. Tapi yang lebih mengejutkan, ia menemukan jejak transaksi mencurigakan yang melibatkan pihak luar. Arman menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan hanya urusan internal, tetapi ada pihak ketiga yang ingin menjatuhkan perusahaan kakek Rahmat. Dalam proses penyelidikannya, Arman menghadapi berbagai rintangan. Beberapa karyawan mencoba menutup-nutupi fakta, bahkan ada yang mengancamnya secara halus. Namun, Arman tidak menyerah. Ia tahu bahwa di balik ancaman ini, ada kebenaran yang harus diungkap. Suatu malam, setelah bekerja hingga larut, ia menemukan dokumen penting yang membuktikan keterlibatan direktur tersebut dalam penjualan rahasia aset perusahaan kepada pesaing. Keesokan harinya,
Arman membawa dokumen itu kepada kakek Rahmat. "Pak, ini buktinya. Saya yakin kita bisa menghentikan ini sebelum semuanya terlambat," ujar Arman dengan suara tegas. Kakek Rahmat memandang dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau telah melakukan sesuatu yang bahkan para ahli di sini tak mampu lakukan. Kau benar-benar menyelamatkan aku dan perusahaan ini. Namun, masalah ini belum selesai." Arman menyadari bahwa langkah berikutnya akan sangat sulit menghadapi direktur pengkhianat itu secara langsung. Dalam sebuah rapat darurat yang diadakan di kantor pusat, kakek Rahmat memutuskan untuk mengungkap semua bukti yang ditemukan oleh Arman. Saat direktur tersebut dihadapkan pada bukti-bukti, wajahnya berubah pucat. Ia berusaha membela diri, tetapi semuanya sia-sia. "Anda telah menghancurkan kepercayaan saya," ujar kakek Rahmat dengan nada penuh kecewa sebelum memutuskan untuk memecatnya di hadapan semua orang. Keberanian Arman tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari keruntuhan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan para karyawan kepada kakek Rahmat. Banyak yang mulai memandang Arman sebagai sosok muda yang pantas dihormati. Namun, bagi Arman, ini bukan soal pujian. Ia hanya ingin membalas kebaikan kakek Rahmat yang telah memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik. Malam itu, di ruang kerjanya, kakek Rahmat memanggil Arman. "Nak, kau tidak hanya membantuku. Kau telah membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras masih memiliki tempat di dunia ini. Aku semakin yakin bahwa masa depanku dan masa depan usahaku ada di tanganmu." Arman terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda miskin dari desa akan mendapatkan kepercayaan sebesar ini. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan ia harus terus berjuang untuk menjaga amanah besar ini. Hari-hari berikutnya membawa angin perubahan besar dalam hidup Arman. Berkat keberhasilannya mengatasi berbagai krisis di perusahaan, ia menjadi semakin dekat dengan kakek Rahmat dan mulai diberi tanggung jawab lebih besar. Namun, di balik kesuksesan yang perlahan diraihnya, Arman tak bisa mengabaikan kegelisahan dalam hatinya. Ia selalu teringat keluarganya di desa, ibu dan adik-adiknya yang menanti kabar darinya. Rasa bersalah kerap menghantui, mengingat ia belum sempat mengirim uang atau memberikan kabar sejak ia tiba di kota. Suatu malam, saat makan malam di ruang makan besar, kakek Rahmat menyadari wajah Arman yang terlihat murung. "Ada apa, Nak? Kau tampak tidak seperti biasanya," tanya kakek Rahmat dengan nada penuh perhatian. Arman terdiam sejenak sebelum menjawab, "Pak, saya merasa bersalah. Di saat saya menikmati kenyamanan di sini, keluarga saya di desa mungkin sedang kesulitan." Kata-katanya membuat suasana menjadi hening. Kakek Rahmat memandangnya dengan mata penuh pengertian. "Kau tahu, Arman," ujar kakek Rahmat, memecah keheningan, "aku juga pernah berada di posisimu. Ketika aku muda, aku harus meninggalkan keluargaku demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kadang, pengorbanan itu menyakitkan, tetapi aku percaya bahwa semua ini kau lakukan demi mereka. Percayalah, mereka bangga padamu." Kata-kata itu menenangkan hati Arman, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera melakukan sesuatu untuk keluarganya. Keesokan harinya, Arman meminta izin kepada kakek Rahmat untuk pulang ke desanya selama beberapa hari. "Aku mendukungmu, Nak. Pulanglah dan temui keluargamu. Tapi ingat, setelah ini, kau punya tanggung jawab besar di sini," kata kakek Rahmat. Dengan restu tersebut, Arman berangkat pulang, membawa uang hasil kerja kerasnya untuk membantu keluarganya. Sesampainya di desa, Arman disambut dengan pelukan hangat dari ibunya dan adik-adiknya. Air mata mengalir di wajah ibunya saat Arman memberikan sebagian uang yang ia kumpulkan. "Ibu, ini untuk melunasi utang kita dan memperbaiki rumah. Maaf karena aku baru pulang sekarang," ucap Arman sambil memeluk ibunya. Desa itu kini terasa lebih kecil baginya, tetapi kehangatan keluarganya mengingatkannya pada akar perjuangannya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Arman mendengar kabar bahwa sawah keluarga mereka telah diambil alih oleh seorang lintah darat akibat utang yang menumpuk.
Hati Arman panas mendengar itu. Ia mendatangi pria tersebut, seorang pengusaha licik yang kerap mengambil keuntungan dari kesulitan warga desa. "Saya akan melunasi semua utang keluarga saya, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mengambil hak kami," ujar Arman dengan suara tegas. Pria itu awalnya menertawakan Arman, tetapi ketika Arman menunjukkan bukti pelanggaran hukum yang dilakukan pria itu, wajahnya berubah pucat. Arman telah mempelajari dunia bisnis dan hukum selama bekerja dengan kakek Rahmat, dan pengetahuannya kini menjadi senjata. Akhirnya, pria itu menyerah dan mengembalikan sawah keluarga Arman. Penduduk desa yang mendengar hal itu memuji keberanian Arman, menyebutnya sebagai pahlawan kecil mereka. Ketika kembali ke kota, Arman merasa lebih ringan. Ia berhasil membantu keluarganya dan membuat ibunya tersenyum kembali. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Kakek Rahmat menyambutnya dengan bangga. "Kau telah membuktikan, Arman, bahwa kesuksesan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita mengangkat orang lain. Kau telah menjadi pria sejati." Mendengar itu, Arman hanya bisa tersenyum, bertekad untuk melangkah lebih jauh demi keluarga dan masa depan yang lebih cerah. Kehidupan Arman semakin sibuk setelah kembali dari desa. Kakek Rahmat memberinya tanggung jawab untuk memimpin salah satu divisi kecil di perusahaan, sebuah langkah besar bagi Arman yang sebelumnya hanya seorang pemuda miskin. Meski tantangan semakin berat, Arman merasa bersemangat karena ia tahu bahwa ini adalah peluang emas untuk membuktikan dirinya. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah surat tanpa nama tiba di kantornya, mengingatkannya pada sesuatu yang telah ia coba lupakan, masa lalunya. Isi surat itu sederhana, tetapi penuh teka-teki. "Apakah kau masih ingat siapa dirimu sebelum semua ini? Jangan lupa dari mana kau berasal, Arman." Surat itu membuat Arman terguncang. Siapa yang mengirimnya? Mengapa ia diingatkan akan masa lalunya yang penuh luka? Rasa penasaran mendorongnya untuk kembali mengenang masa kecilnya, saat ayahnya meninggalkan keluarga tanpa kabar. Luka itu masih membekas di hatinya, tetapi ia tidak pernah membahasnya, bahkan dengan kakek Rahmat. Suatu malam, Arman memutuskan untuk menceritakan isi surat itu kepada kakek Rahmat. Kakek itu mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, "Masa lalu adalah bagian dari siapa kita, Nak. Tapi jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Kadang, menghadapi masa lalu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar maju." Kata-kata itu membuat Arman semakin bertekad untuk mencari tahu siapa pengirim surat itu dan mengapa ia diingatkan akan masa lalunya. Pencarian Arman membawanya kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Ia berbicara dengan tetangga-tetangga lama, mencoba menggali informasi tentang ayahnya yang hilang. Salah satu tetangga mengatakan sesuatu yang mengejutkan, "Ayahmu dulu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi ia terlibat masalah besar dengan seseorang yang berkuasa. Setelah itu, kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi." Informasi ini membuat Arman semakin ingin tahu, apakah ayahnya masih hidup. Saat kembali ke kota, Arman terus mencari petunjuk. Dengan bantuan kakek Rahmat, ia menemukan sebuah nama yang sering disebut dalam catatan lama ayahnya, seorang pengusaha besar bernama Hendra Surya. Kakek Rahmat tampak terkejut mendengar nama itu. "Hendra Surya adalah mantan mitra bisnisku. Dia pria yang ambisius, tetapi aku tidak pernah menyangka dia bisa terlibat dengan ayahmu," ujar kakek Rahmat. Arman memutuskan untuk menemui Hendra Surya, meski kakek Rahmat memperingatkannya bahwa pria itu dikenal licik dan manipulatif. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kantor mewah di pusat kota. Hendra menyambut Arman dengan senyum dingin. "Jadi, kau anak Pak Harun," katanya tanpa basa-basi. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Pria itu tahu siapa dia. Hendra lalu mengungkapkan bahwa ayah Arman terpaksa melarikan diri setelah difitnah mencuri dana perusahaan Hendra, sebuah tuduhan yang hingga kini belum terpecahkan. "Ayahmu tidak bersalah," ujar Hendra, tetapi dengan nada sarkastik. "Dia hanya tidak cukup pintar untuk bertahan di dunia ini." Kata-kata itu membakar hati Arman.
Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hendra, tetapi tanpa bukti, ia tidak bisa berbuat banyak. Meski begitu, tekadnya semakin kuat untuk membersihkan nama ayahnya dan mencari kebenaran. Malam itu, Arman kembali ke rumah kakek Rahmat dengan hati penuh amarah dan tekad. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada kakek Rahmat, yang mendengarkan dengan wajah serius. "Nak, kalau kau ingin membersihkan nama ayahmu, kau harus lebih cerdas dari mereka. Dunia ini penuh intrik, tetapi kebenaran selalu punya cara untuk terungkap," ujar kakek Rahmat. Kata-kata itu menjadi penyemangat bagi Arman. Ia sadar bahwa perjalanan ini akan panjang, tetapi ia tidak akan mundur. Masa lalunya kini bukan lagi beban, melainkan dorongan untuk melangkah lebih jauh. Arman memulai penyelidikan dengan penuh semangat, meskipun setiap langkah terasa berat. Berbekal dokumen lama yang ditemukan di rumahnya dan dukungan dari kakek Rahmat, ia mulai menelusuri jejak ayahnya yang hilang. Langkah pertama adalah mengunjungi beberapa mantan karyawan perusahaan Hendra Surya yang pernah bekerja bersama ayahnya. Sebagian besar enggan berbicara, takut akan pengaruh Hendra yang masih kuat. Namun, seorang mantan akuntan bernama Pak Ridwan akhirnya buka suara. Pak Ridwan mengungkap fakta mengejutkan, ayah Arman, Pak Harun, difitnah oleh seorang kolega yang ingin menutupi praktik penggelapan dana besar-besaran di perusahaan Hendra. "Ayahmu hanya menjadi kambing hitam. Dia orang jujur yang tidak tahu cara melawan sistem yang kotor," ujar Pak Ridwan dengan nada penuh penyesalan. Informasi ini membuka mata Arman. Ia kini memiliki arah yang jelas, meski ia tahu melawan Hendra Surya bukanlah perkara mudah. Dengan bantuan Pak Ridwan, Arman berhasil mendapatkan salinan dokumen lama yang membuktikan adanya transaksi ilegal yang terjadi di perusahaan Hendra saat itu. Bukti ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ayahnya tidak bersalah. Namun, dokumen ini tidak cukup. Ia membutuhkan saksi kunci yang dapat mendukung klaimnya di hadapan hukum. Dalam pencariannya, Arman mendengar tentang seorang pria bernama Pak Raffi, mantan kepala operasional perusahaan Hendra, yang dikabarkan mengetahui segala detail kasus tersebut. Arman menemukan Pak Raffi tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota, hidup dalam kesendirian. Awalnya, Pak Raffi enggan berbicara, tampak ketakutan oleh bayang-bayang masa lalu. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Nak. Hendra adalah pria yang tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya," ujar Pak Raffi dengan nada gemetar. Namun, setelah Arman meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan untuk menegakkan kebenaran, Pak Raffi akhirnya setuju untuk membantu. Sementara itu, Hendra mulai mengetahui pergerakan Arman. Ia mengirim orang-orangnya untuk mengawasi Arman dan bahkan mencoba mengintimidasi Pak Raffi agar tidak berbicara. Suatu malam, Arman mendapati seseorang menerobos masuk ke apartemennya dan mengacak-acak dokumen yang ia kumpulkan. Hal ini tidak membuatnya gentar, sebaliknya, ia semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. "Jika mereka takut, itu artinya kita mendekati kebenaran," ujar Arman kepada Pak Raffi, mencoba menenangkan pria tua itu. Puncaknya terjadi ketika Arman, dengan bantuan kakek Rahmat, berhasil mengatur pertemuan dengan beberapa pengacara dan pejabat hukum untuk mempresentasikan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Dalam pertemuan itu, Pak Raffi akhirnya mengungkap semua yang ia ketahui, termasuk bagaimana Hendra memanipulasi sistem dan menuduh Pak Harun untuk menutupi kesalahannya. Kesaksian ini menjadi titik balik yang besar. Namun, perjuangan Arman belum selesai. Hendra tidak tinggal diam dan mulai menyebarkan fitnah tentang Arman dan keluarganya. Nama Arman dicemarkan di media, disebut sebagai pemuda ambisius yang ingin menjatuhkan pengusaha besar. Meski tekanan semakin besar, Arman tetap berdiri teguh. Ia tahu bahwa kebenaran membutuhkan keberanian, dan ia tidak akan mundur sampai nama ayahnya dipulihkan. Di tengah badai fitnah dan ancaman, Arman tetap yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Dengan dukungan dari kakek Rahmat, Pak Raffi, dan beberapa orang yang percaya padanya, ia terus melangkah. Perjuangan ini bukan hanya tentang nama baik ayahnya,
tetapi juga tentang membuktikan bahwa orang kecil pun bisa melawan ketidakadilan. Di dalam hatinya, Arman tahu bahwa ini adalah misi yang tidak bisa ia tinggalkan, dan ia berjanji untuk membawa kebenaran kembali ke permukaan, berapapun harganya.